Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik kami yang telah berhadir, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah makrim Allah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang kapan seseorang bisa berubah akhlak yang baik menjadi buruk, dan ini dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi bahwa diantaranya karena seseorang tiba-tiba mendapatkan jabatan tinggi yang dulu baik kemudian berubah, atau ada kalanya dipecat dari jabatannya. Waktu menjabat orang baik, waktu dipecat marah-marah. Atau ada kalanya seseorang berubah menjadi orang kaya, maka akhlaknya pun berubah kalau tidak didasari dengan iman. Atau berubah jadi miskin, dan ini lebih berbahaya karena orang miskin rentan dengan kekafiran. Atau seseorang merasakan kesusahan. Orang kalau lagi susah pikirannya, seseorang kalau sudah merasa susah hatinya, maka akan berubah akhlaknya. Biasanya tidak pernah marah, tiba-tiba marah-marah. Atau ada kalanya karena sakit, orang sakit tidak sabar, maka berubah akhlaknya. Dan yang terakhir, bisa jadi berubah akhlak karena umur, faktor umur yang lanjut usia. Ini juga semuanya berdasarkan kepada kadar iman. Semakin rendah iman, maka semakin mudah berubah akhlak. Tapi insyaAllah kalau dari muda menjaga kedekatan dengan Allah, waktu tua pun Allah jaga. Baik, kita masuk ke judul yang baru, yaitu kaifa naktasibu al-akhlaq al-hasanah. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan perilaku atau akhlak yang hasanah, yang baik. Apakah akhlak yang baik itu datang dengan sendirinya? Pelajaran kita beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu, kadang-kadang kalau model kita itu harus berjuang. Allah cuma menitipkan akhlak itu tanpa harus diperjuangkan adalah kepada para nabi. Jadi nabi tidak perlu menuntut ilmu, tidak perlu cari buku akhlak. Mereka otomatis akan berubah menjadi orang baik kalau memang sudah dijadikan nabi. Karena itu tidak mungkin bisa menjadi suri tauladan kalau orang yang memberi contohnya tidak teladan. Model kita itu tidak bisa seperti Nabi, tidak bisa langsung Allah tanamkan akhlak yang baik dalam diri. Maka perlu perjuangan, perlu cara. Maka diajarkan hasil kumpulan daripada tulisan-tulisan para ulama dan berdasarkan dalil-dalil Nabi SAW dan ayat-ayat Allah, ada beberapa
cara agar kita bisa mendapatkan akhlak yang baik. Yang pertama, at-tashih al-aqidah. Perbaiki aqidah. Betulkan cara berakidah. Maksud di sini, cobalah untuk berusaha lebih serius dalam mengenal keyakinan-keyakinan seputar yang gaib. Di akidah itu bicara tentang keyakinan. Cabang akidah banyak sekali. Salah satunya adalah tauhid, mengenal Allah, mengenal keesaan Allah. Tapi akidah itu luas sekali, dan itu hampir dipastikan urusannya urusan gaib. Tidak nampak, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tapi hanya bisa dirasakan. Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan di awal ayat, zalikal kitabul la raiba fihi. Ini kitab yang engkau pegang ini, tidak ada keraguan sama sekali. Apa yang Allah ajarkan pertama sekali? Tentang keyakinan. Jangan ragu. Jangan ragu dengan Al-Quran. Semua di dalamnya itu hampir 70% itu masalah gaib. Allah cerita tentang dirinya, kita tidak pernah lihat. Allah cerita bahawa dia punya malaikat-malaikat yang dicipta dengan bentuk, kalau kata Nabi, waktu Nabi melihat Jibril, ada sekitar 660 ribu sayap dalam hadis Nabi. Dan setiap sayapnya bergantung mutiara. Begitu dia buka sayapnya, tertutuplah ufuk barat dan ufuk timur. Tapi itu cerita Nabi, kita sendiri tidak pernah lihat. Kalau ada dukun hari ini yang berhasil mendatangkan malaikat, dipastikan bodoh, bangai, tersesat. Ada dukun hari ini sedang viral, pakai jilbab besar, tapi ternyata nggak ada otaknya. Betul. Kenapa bisa begitu? Terlalu berani, tanpa ilmu. Hanya dengan diam saja lalu dia mengatakan, sekarang aku datangkan malaikat. Oh, ini sekarang malaikat sedang membisik ke saya, begini, bawa penyakitmu begini. Lalu dia kemudian lebih hebat lagi, dia katakan, sekarang aku datangkan Nabi yang kurindui selama ini. Tiba-tiba dia mengatakan Nabi Muhammad ada di depannya. Wajar tidak saya bilang tidak ada otaknya? Murung pun mana yang bahayanya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, itu gaib. Cuma Nabi yang pernah melihat, para Nabi, itu pun dengan izin Allah. Kita kapan bisa lihat malaikat? Di saat sakaratul maut. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, hadis panjang tentang sakaratul maut. Kata Rasulullah SAW menceritakan ke sahabat proses sakaratul maut. Waktu Rasulullah sedang mengunjungi salah satu, sedang berziarah di kubur. Kemudian Rasulullah menceritakan bahawa apabila telah datang sakaratul maut, maka akan datang sekelompok malaikat. Makanya bahasa nama-nama malaikat itu gaib. Para ulama pun tidak memastikan bahawa dia adalah personal. Maksudnya kalau disebutkan malaikat fulan, itu belum tentu maksud Allah adalah nama fulan. Karena bisa jadi dari keterangan-keterangan itu nama kelompok, nama tim. Buktinya waktu Allah menyebutkan waktu Nabi menyebutkan malaikat maut dalam hadis itu, kata Rasulullah, datangnya serombongan, berdiri, lalu sejauh mata memandang, kita tidak nampak lagi tiang rumah sakit, tidak nampak lagi infus, tidak nampak dokter, tidak nampak anak, istri, tidak nampak lagi. Yang nampak apa? Hanya sejauh mata memandang, hanya malaikat. Dan itu serombongan, kata Rasulullah. Lalu salah satunya mendekat ke samping tubuh kita sambil membawa kain kafan. Kalau orangnya baik, yang dibawa kain kafan dari surga, wangi sekali. Kemudian mulailah dicabut, dan ketika dicabut, sakitnya subhanallah, Nabi dipercepat oleh malaikat kalau orang ini saleh, sehingga bahasa Nabi seperti air keluar dari mulut cereng.
waktu kita tuang mulut cerewet, itu airnya lancar. Makanya orang yang soleh itu sakit tetap sakit, tapi dipercepat, rasa sakitnya dipercepat, sehingga dia hanya mengalaminya sesaat saja. Itu ghaib. Ini akidah. Kemudian Allah cerita tentang surga, Allah cerita tentang neraka. Itu semuanya ghaib. Allah cerita tentang dosa. Bagaimana bentuk dosa? Kita tidak tahu. Allah cerita tentang pahala. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, yang datang mensalatkan, datang melihat jenazah saudaranya lalu mensalatkannya, maka dia mendapatkan pahala 1 gunung Uhud. Yang ikut mengiringi jenazah sampai ke kuburannya, sampai selesai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala 2 gunung Uhud. Mislu jabalan azimain, dalam beberapa hadis, seperti 2 gunung yang besar. Sampai hari ini sudah berapa orang meninggal yang kita datangi, kita solatkan, tidak nampak itu pahala. Makanya salah satu hikmah kenapa pahala disembunyikan, dosa disembunyikan, karena kalau diletakkan langsung di atas dunia, sungguh kita tidak cukup tempat untuk meletakkan pahala kita. Sekali orang meninggal, kita harus buat garasi yang baru. Yang ada sudah pun kita tidak cukup. Maka oleh kerana itu Allah simpan, Allah simpan. Nanti hari kiamat Allah bongkar celengan itu semuanya. Cuma ada orang-orang nanti juga gaib. Waktu Allah bicara kiamat, Nabi bicara nanti di padang mahsyar. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang membawa ya'ti bihasanatin amsali jibali tihamati bayda. Rasulullah mengabarkan yang akidah. Nanti akan datang hari kiamat, orang-orang yang membawa amalan begitu banyaknya. Ketika di depan Allah, faja'alaha Allahu haba'an mansura. Kemudian Allah hapus, Allah tepis semua amal dia. Allah buang menjadi debu yang berterbangan. Ini masalahnya akidah. Percaya tidak? Nabi cerita ini. Ternyata di hari kiamat orang yang selama ini banyak menumpuk pahala, ada yang model dibuang oleh Allah. Malaikat sahabat pucat mendengarkan hadis ini dan mereka langsung bertanya ke Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, kabarkan kepada kami ya Rasulullah, siapa mereka sehingga kami tidak termasuk golongan mereka. Apa jawaban Nabi? Mereka seperti ini, yaqumuna al-lail kama taqumun, mereka tahajud seperti ini, qiyamul lail seperti kalian. Kemudian mereka juga kulitnya jildatuhum misla jildatikum, kulitnya sama. Cuma pekerjaan mereka selama di dunia, wa iza khallu, di saat mulai sepi, tidak ada orang yang melihat, bimaharimillah intahakuha, mulailah dia melakukan maksiat. Di pesantren tak pernah lakukan maksiat, semua nampak baik, solat jamaah, nampaknya begini. Tiba-tiba pas pulang, kerjanya nonton, kunci kamar, nonton. Banyak orang hari ini Pak, kita terkecoh. Kita fikir ustaz, kita fikir tengku, ujung-ujungnya ketangkap. Baru-baru ni baru ketangkap lagi. Katanya tukang listrik, ya Allah alam, dia suka melistrik. Jadi oleh kerana itu, ini semua cerita ini akidah. Apa hubungannya dengan mendapatkan akhlak melalui akidah? Semakin kuat kita percaya, keyakinan kita semakin penuh dengan apa yang Allah turunkan dan Nabi katakan, maka semakin baik karena kita merasa takut dengan Allah. Begitu mendengarkan cerita surga, seakan-akan hati terbang, merindukan bidadari. Kan begitu cerita sahabat. Sahabat kalau dicerita tentang keindahan surga, maka mereka hatinya seakan-akan melayang, ingin segera mendapatkan surga. Tidak peduli ribuan tusukan, pukulan mereka dapatkan, tidak peduli. Yang penting dapat berjumpa dengan bidadari. Yang sudah menikah juga jumpa, tapi istrinya lagi dirubah jadi bidadari. Jadi jangan kecewa, kok dia lagi dirubah Pak, dirubah jadi bidadari. Nikah dong, dunia nikah, di akhirat nikah. Tidak begitu Bapak Ibu Allah. Dirubah jadi bidadari. Maka bermimpilah, qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu, jaga keluargamu, kata Allah.
bawa semuanya, anak-anak bawa semuanya ke surga. Buat anak-anak menghafal Quran. Karena ada orang yang hari ini sepertinya agak anti terhadap para penghafal Quran. Padahal menghafal Quran itu sampai Nabi mengatakan dia termasuk ahlullah, keluarga Allah. Kalau dalam hadis yang diutamakan jadi imam, penghafal Quran yang paling bagus dan paling banyak hafalannya. Ibnu Abbas masih kecil sudah disuruh jadi imam. Wallahu a'lam. Tapi yang penting, kenapa orang semangat? Anaknya dikirim ke pesantren, dia solat, kakinya tidak lelah berjamaah, istrinya dididik supaya tetap bersamanya di dunia dan diusahakan bersamanya di akhirat. Sama-sama pergi umrah, sama-sama pergi haji. Padahal suami tidak wajib menghajikan istri. Ibu dengar baik-baik. Suami tidak wajib menghajikan istri. Apalagi istri lebih tidak wajib menghajikan suami. Tapi kalau ibu mendapatkan suami yang menghajikan, mengumrahkan istri, maka berbahagialah, karena ibu telah mendapatkan suami yang baik. Jarang-jarang tu, tapi banyak, walaupun jarang-jarang. Jadi oleh karena itu, kenapa semangat itu keluar? Karena terbayang surga, keindahan surga, hidup selama-lama, khalidina fiha abada. Tidak ada selangan kesusahan, tidak ada selangannya. Kita hari ini bahagia, tapi ada selangannya. Kemarin adik-adik liburan. Baik. Ya, kemarin adik-adik liburan kan bersenang-senang. Tapi ternyata setelah bersenang-senang selama 2 minggu, masuk lagi kan ke pesantren, mulai lagi kan di rumah makan apa? Makan yang enak-enak, kerupuk mulia, kemudian mulianya, kemudian bisalah sekali-sekali beli durian. Masuk pesantren, paham-pahamlah kita yang pesantren. Tidak ada yang bisa bahagia selama-lama di dunia. Kita yang sudah banyak gaji, dapat sertifikasi, semua dapat. Bisa per bulan dapat sekitar 15 juta. Kalau itu ada yang gaji 25 juta. Tapi kebahagiaan itu ternyata tidak juga sempurna. Ya, semuanya tidak ada yang sempurna. Mereka yang berlibur di hari Sabtu dan Minggu terpaksa berjumpa dengan hari Senin. Makanya orang Asia ini, terutama Asia Tenggara, itu ada satu pepatah yang berbunyi I hate Monday, saya benci Senin. Pengennya apa? Saturday and Sunday. Pengennya Sabtu Minggu terus-terusan. Besok tanggal merah, alhamdulillah. Tapi lusanya Senin lagi. Maka coba lihatlah gaya hidup di dunia, tidak ada. Makanya Allah mengatakan apa? Akidah surga itu selama-lama. Jadi pindah dari satu senang ke senang yang lain, dan ini membuat semangat ibadah. Makanya orang kalau semangat ibadah berubah jadi baik. Dengan istri baik, istri dengan suami baik, anak-anak dengan orang tua tahu waktu dikatakan bahwa yang berbakti ke orang tua maka surgalah. Itu semua membuat orang baik. Makanya akidah yang bagus menciptakan akhlak. Begitu juga orang yang kalau yakin dengan dahsyatnya neraka. Itu ada di dua kitab, judulnya Surga dan Neraka, berdasarkan ayat dan hadis. Isinya lengkap tentang keadaan surga dan neraka, sudah diterjemahkan. Sebaiknya dipunyai untuk dibaca, biar kita tahu bagaimana nasib kita nanti. Waktu Allah gambarkan neraka, Masya Allah, dahsyatnya. Satu bongkahan neraka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, begitu terlempar butirannya seperti butiran air yang mendidih. Kalau butiran air mendidih kecil-kecil. Kalau kena kita minyak mendidih mungkin hanya sedikit kecil. Tapi butiran neraka yang mendidih kal qasar, satu butirannya seperti istana.
Satu butirannya seperti istana. Orang-orang di dalamnya, kata Nabi, dibesarkan Allah. Ukuran besarnya satu gigi menjadi seperti gunung Uhud. Satu gigi seperti gunung Uhud. Kita punya 32 gigi. Gigi saja 32 gunung Uhud. Jangan tanya badan. Makanya ada hadis yang menyebutkan berjalan dari bahu kiri. Mana kiri? Betul ya? Salah-salah ya. Berjalan dari bahu kiri ke bahu kanan. Ada yang mengatakan, kalau saya tidak salah lihat kembali, entah 500 tahun perjalanan, entah 40 tahun perjalanan baru sampai satu badan manusia. Lalu ditanya oleh sahabat, untuk apa Allah membesarkan tubuh ini? Supaya mereka betul-betul merasakan azab. Jadi orang kalau dengarkan tentang dahsyatnya siksa, maka dia tidak akan melakukan maksiat. Dia akan taat pada orang tua, tidak berani nyahut sedikit pun. Dia tidak menjelek-jelekkan guru di belakang. Dia mengharapkan ridha gurunya. Dia betul-betul memohon doa dari seluruh orang yang pernah memberi jasa kepadanya. Jadi orang berubah jadi baik karena rasa takut. Hubungannya apa? Akidah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan akidah itu mencapai 13 tahun. Hanya akidah. Di Makkah tidak ada salat. Walaupun Nabi menjemputnya di Makkah, tapi tidak ada perintah waqimus salat. Baru diperintahkan tahun kedua Hijriah waktu di Madinah. Kutiba alaikumus syiyam juga tidak ada. Tidak ada zakat, tidak ada apa-apa. 13 tahun di Madinah hanya mengajarkan keyakinan, merubah keyakinan dari berhala menuju Allah yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan, tapi dia ada. Kekuasaannya berjalan. Maka beda, orang dulu begitu kena suntikan akidah, keyakinannya luar biasa, penuh keyakinannya. Seorang sahabat dalam satu hadis bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amalan yang membuatku bisa masuk surga, ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi? Nabi cuma mengatakan, kerjakanlah salat, berpuasalah Ramadan, bayarkanlah zakat. Lalu Nabi menambahkan, berhajilah kalau engkau mampu. Lalu kemudian sahabat ini bertanya, "Au ghaira zalik, ya Rasulullah, ada lain untuk bisa masuk surga selain itu ada, ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? Tidak perlu. Lalu sahabat ini mengatakan, "Baik ya Rasulullah, mulai hari ini aku akan melakukan 4 ini saja, yang lain tidak mau melakukan." Bayangkan, dia mengatakan aku lakukan yang 4 ini saja, yang lain tidak mau melakukan. Jadi seakan-akan dia mengatakan, "Ana mutmain tunah, puasa saja tapi saya tidak mau." Karena Rasulullah sudah jamin 4 ini masuk surga. Lalu kemudian dia saking gembiranya mendapatkan kabar itu dan yakinnya dia berlalu dari hadapan Nabi sambil mengatakan, "Hanya ini saja yang kulakukan." Apa kata Nabi? Nabi mengatakan ke sahabat yang lain, ini orang ini sedang berjalan keluar. Lalu katakan, "Wahai sahabat, maukah engkau melihat penduduk surga? Lihatlah dia yang sudah pulang itu." Subhanallah, dia mengatakan tidak mau melakukan amal lain, tapi begitu yakinnya karena pertanyaan dia adalah, "Tunjukkan aku amal menuju surga." Nabi mengatakan yang wajib saja. Nah, jadi kalau sahabat itu yakinnya betul-betul dia lakukan. Kenapa dia bisa berubah menjadi orang baik? Kenapa Umar berubah menjadi orang baik? Kenapa Abu Zar al-Ghifari, si pemenggal kepala, Abu Zar al-Ghifari itu begal. Ghifar nama kampungnya, itu tukang begal semua. Silakan baca sejarah. Itu Ghifar, itu orang-orang Ghifar itu orang begal semuanya, perampok, satu kampung perampok semua. Kalau ada pun yang baik-baik cuma 1-2 orang. Lebih hebat lagi Abu Zar ni. Dia kalau merampok itu tidak dia biarkan korbannya kecuali dia minum darahnya. Tapi begitu tersentuh Islam, berubah menjadi orang yang paling baik, paling nekat berjuang melawan kebatilan. Makanya dia pun akhirnya banyak meriwayatkan hadis karena dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa bisa terjadi? Akidah. Maka hari ini kita tanamkan akidah kepada anak itu. Jangan hanya sekedar teori. Jangan hanya sekedar untuk mengatakan bahawa, "Nak, kenalkah engkau Allah? Allah itu begini, Allah begini." Tapi buat menusuk di dalam hati. Nah, ingat,
dahsyatnya neraka. Jadi waktu cerita itu betul-betul bercerita tentang neraka, surga, itu sesuai dengan apa yang digambarkan Allah. Kan tadi saya bilang beli buku surga neraka. Saya tidak bilang toko bukunya, takut saya bilang nanti saya didiskon. Ada beli buku pemilik toko di sini, saya tidak ada. Kalau ada saya bilang. Itu gambarkan itu dahsyatnya neraka, indahnya surga. Indahnya surga. Makanya akidah itu berpengaruh. Orang bisa salat khusyuk kalau sudah merasa Allah melihatnya. Kalau dia tidak merasa Allah melihat, orang susah salat khusyuk. Sekarang orang bisa buat baik. Ini adik-adik kita ini, waktu di hadapan guru kan semuanya tunduk kepala baik-baik. Kenapa? Karena dia yakin guru sedang melihatnya. Kenapa waktu semua melakukan ujian, semuanya tak ada yang berani berkotek, tak ada yang berani bawa kecurangan sedikit pun, karena guru sedang melihatnya. Seandainya orang membawa amal ini seperti ini di dalam salatnya, begitu takbiratul ihram dia langsung rasa Allah sedang melihatnya, maka insya Allah terjagalah salatnya. Maka orang kalau sudah bagus salatnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kembali dia tidak bisa, dia tidak akan melakukan maksiat. Makanya cara mendapatkan akhlak yang baik, kuatkan pemahaman tentang akidah, ceritakan cerita-cerita indah berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, secukupnya untuk malam ini, yang kedua saja, karena banyak, ada sekitar 90-an, tidak sampai. Kalau 90-an kita nggak bergerak-gerak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendapatkan akhlak? Lakukanlah semua, perbanyaklah berdoa. Doa itu senjata bagi kita. Apapun kita bisa rubah melalui doa. Kita bukan pemberi hidayah, tapi kita bisa memohon kepada pemberi hidayah. Allah kan sudah jamin, ud'uuni astajib lakum. Itu akidah lagi. Allah katakan, berdoalah kepadaku, kabulkan. Apa syarat dikabulkan? Berdoa. Oh, ada orang yang tidak pernah berdoa tapi dikabulkan juga. Itu bukan pengabulan Allah berdasarkan doa, tapi hanya karena rahmat dan rahim Allah. Kita semua bisa kaya, doa nggak pernah, bisa Allah kasih kaya, tapi itu bukan karena doa kita, tapi karena sifat rahman dan rahim Allah. Orang kafir pun bisa kaya, orang kafir bisa baik nampaknya, tapi yang berdoa Allah berikan khusus sesuai permintaannya. Para nabi mengandalkan ini untuk mendapatkan anak-anak yang saleh. Dulu Nabi Ibrahim berulang-ulang 80 tahun lebih mengucapkan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Dan Allah berikan. Jadi doa Nabi Ibrahim ini langsung dari awal minta anak yang saleh. Maksudnya kalau enggak saleh jangan beri, ya Allah. Benar, Nabi Ibrahim diberi oleh Allah 2 orang anak, dan kedua-duanya saleh, tanpa melalui proses pendidikan. Tidak pernah masuk ke pesantren Ihya Sunnah, tidak pernah masuk ke dunia yang lain, tidak pernah tahfidzul Quran, tidak pernah. Tapi Allah langsung rekomendasi. Apa kata Allah? Allah langsung mengatakan Ismail itu orangnya lemah lembut, Ismail itu orangnya saleh, Ishak juga begitu. Langsung direkomendasi oleh Allah, tidak perlu belajar. Kenapa? Karena doa ayah. Hari ini ayah banyak berdoa, tapi minta anak, tidak disambung dengan kalimat saleh. Begitu anaknya lahir, baru dia teringat, ditaruh namanya saleh. Tapi perkataannya subhanallah, bukan saleh, tapi faleh. Begitulah keadaan. Kenapa? Kita tidak memulangkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi itu doa, selalu doa untuk membuat dirinya baik. Waktu Nabi Zakaria berdoa, zurriyatan thayyibah, ya Allah berikanlah zurriyah, keturunanku yang thayyibah, yang baik-baik, ya Allah. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang salat dan keturunanku juga, ya Allah. Jadi semua doa dihamburkan ke hadapan Allah. Nabi pernah berkata kepada sahabat, kalau engkau minta doa kepada Allah, mintalah yang paling tinggi, mintalah surga Firdaus. Jadi jangan malu-malu, jangan sampai merasa anak banget belum Allah.
terusan saya minta yang ini. Makanya saya malas berdoa. Allah bukan seperti kita, Bapak Ibu. Kalau kita minta sama manusia, boleh pakai perasaan itu. Malu-malulah minta sama manusia, bahkan tidak baik. Tidak baik meminta-minta dari manusia. Tapi Allah semakin diminta, semakin suka. Kenapa? Berarti Allah tahu inilah orang yang merasa siapa Tuhannya. Dia tahu bahwa aku Tuhannya. Sedangkan Allah wasi'ul maghfirah. Allah itu punya ampunan yang luar biasa. Kemudian luasnya rahmatnya, luasnya kekayaannya. Bagi Allah kecil. Sampai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kalau saya tidak salah, dalam kitab Riyadhus Shalihin dicantumkan, Allah mengatakan seandainya semua jin dan manusia berkumpul lalu memberikan kesempatan setiap satu orang dari jin dan manusia meminta sebaik-baiknya permintaan, dikumpulkan Allah semua jin dan manusia yang pernah hidup, lalu Allah katakan seandainya aku beri kesempatan, mintalah satu orang, mintalah sebaik-baiknya permintaan, semuanya aku kabulkan, kata Allah. Dan setelah aku kabulkan, yang kuberikan untuk kalian itu, kata Allah, hanya seperti jarum yang masuk ke dalam samudra. Jarum masuk ke dalam samudra, angkat kembali, maka hanya jarum sebesar jarum itu yang Allah beri. Sedangkan samudra masih milik Allah, jadi tidak berpengaruh pada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan malu-malu, minta saja, ya Allah berikan aku anak yang saleh, cantik, pintar, baik bangai lagi hidung, ya Allah kasih hidung yang bangai. Begitu. Bolehkah? Boleh. Berbisik-bisiklah dengan Allah di tengah malam. Jam 3 itu minta. Yang punya permasalahan, tidak pernah punya anak, minta sama Allah. Ini capek berobat ke dukun, apalagi dukun yang gila tadi, dukun yang bisa menghadirkan malaikat itu. Minta sama Allah, menangislah di hadapan Allah, maka Allah akan buat anak kita berakhlak tanpa harus mendidiknya. Hari ini kan kita bangga anak kita baik. Ya, coba lihat wali-wali murid pesantren, kalau sudah masukkan anaknya ke pesantren, begitu dilihat perubahan 6 bulan pertama, dia datang mengunjungi anaknya, Masya Allah, sudah pakai jubah, sudah pakai kain sarung, sudah buka apa bahasanya, wajahnya sudah nampak berseri. Kalau datang orang tua dia cium betul, dia cium. Dulu nggak ada itu. Lalu orang tuanya mulai update status. Anaknya difoto, lalu kemudian diupdate di Facebook. Alhamdulillah, si abang sudah bertambah baik, sudah hafal 2 juz, mudah-mudahan menjadi ahli surga. Itu baru 6 bulan. Bangganya dia minta ampun. Tapi adakah jaminan setelah tamat pesantren kita akan tetap seperti itu? Tidak ada jaminan. Banyak yang sudah tamat pesantren yang betul-betul berakhlak seperti di pesantren hanya setengah. Termasuk saya, kata. Aku dah bukan lagi. Artinya tidak ada jaminan dari Allah. Tidak ada jaminan. Kalau kita yang membangga-banggakan, kita katakan anak kita berakhlak baik, tidak ada jaminan. Tapi kalau Allah yang sudah memakbulkan doa, letih lelah lisan ini meminta kepada Allah, begitu lahir apapun yang terjadi di waktu kecil, di waktu dia tidak berakal, mungkin badan, batu, dungang, tapi kalau dia Allah jamin berakhlak, maka selamanya berakhlak. Efeknya apa? Doa. Sayang orang hari ini tidak banyak mengangkat tangannya kepada Allah. Segala urusan laporkan ke manusia, punya masalah laporkan ke manusia, datangi dokter, kemudian suntik sana, suntik sini. Itu dalam kandungan sudah disuntik sama dokter, kata dokter mau milik siapa? Mau milik tetangga? Atau mau milik siapa? Kita minta perubahan-perubahan dari manusia, subhanallah. Padahal Allah bisa merubah segala-galanya. Maka merubah keluarga, suami minta sama Allah. Ini jangankan minta, bangun malam pun enggak pernah. Pernah disiram sama istri sekali, dibalas siram 10 kali. Ini yang susahnya Bapak Ibu kepada Allah SWT. Adik-adik, kalau mau orang tua berbaik-baik ke adik-adik, juga kemudian adik-adik menjadi amal jariah bagi orang tua. Setelah salat berdoalah. Setelah salat berdoa, karena ada hadis khusus memang salah satu tempat doa yang makbul ba'da shalawatil mafruḍah, setelah salat fardu. Tapi sebelum berdoa itu puji Allah dulu.
puji Allah dulu, karena syarat berdoa adalah puji Allah, lalu kemudian sebut nama Nabi, bersalawat kepadanya, lalu kemudian baru berdoa. Jadi jangan langsung berdoa meminta berbanyak puji. Kita diajarkan oleh Nabi itu memuji-muji sebelum berdoa. Termasuklah zikir-zikir setelah salat itu memuji sebelum berdoa. Dimulai dari astagfirullah, Allahumma antas salam, kemudian seterusnya itu puji-puji terus-terusan, di ujungnya barulah berdoa. Jadi doa itu andalan kita untuk bisa merubah akhlak. Kalau kita punya permasalahan pribadi kita yang kurang akhlaknya, itu kadang-kadang mencoba menjemput akhlak itu juga susah. Kalau dengarkan nasihat, kadang-kadang susah masuk. Apalagi orang yang memberi nasihat tidak cocok dengan akhlak, itu susah masuk. Makanya berdoa lebih banyak. Di antara hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tabrani dengan derajat yang hasan, disebutkan Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ighfir khataaya kullaha, ya Allah ampunkan segala dosa-dosaku segala-galanya ya Allah. Wa ajbirni, tutuplah aib-aibku. Wahdini, berikanlah hidayah kepadaku. Lisalihil akhlaq, agar akhlakku bertambah baik ya Allah. Fa innahu la yahdi lisalihiha, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memperbaiki akhlak itu. Wala yasrifu sayyi'aha, dan tidak ada yang bisa menolak dan membuang keburukan akhlak itu illa anta, kecuali engkau ya Allah. Jadi bahasa ini bahasa Nabi, cuma doa ini tidak masyhur. Padahal doa ini doa untuk memperbaiki akhlak bagi kita yang sering merasa diri, kok bisa nggak baik. Jadi ini juga melalui doa. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih, Rasulullah juga pernah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min munkaratil akhlak, dari keburukan akhlak, wal a'mal, dan keburukan amal, wal ahwa, dan syahwat atau nafsu, keburukan nafsu. Jadi sebenarnya inilah salah satu jalan kita untuk kita bisa menjadi orang baik.